situ dari, saya tanya ini dari Pemkot apa dari HDP Pak? Oh, saya bilang karena ada demo. Itu. Jadi ada hikmah yang kemarin banjir semua merasakan si dua demo, makanya HDP mau seumur-umur ngambil lumpur itu. Yang tadinya hanya manual pakai tangan, saya lihat kalau tadi bersih sama sekali itu kali itu. Iya. Saya sampai lihat di bawah jembatan kita masih ada kayu yang besar. Aduh, saya mau sama siapa ya mau motong-motong ini kayu biar itu terbawa. Di situ masih banyak sekarang kayu-kayu yang besar. Jadi saya dari sampai sore dari situ sampai selesai. Jadi itulah unek-unek dari hati saya. Sempat undang saya bilang sama berapa orang, mulai sekarang jangan ada yang memberikan iuran ke RW. Kenapa? Buat apa? Saya bilang begitu. Tidak ada yang memberikan iuran. Saya bilang begitu, biar semua ngurus diri sendiri, sampah sendiri, keamanan sendiri. Tetapi dengan ada pertemuan ini, biarlah kita menjadi lebih baik lagi. Itu harapan saya. Ini hanya unek-unek dari hati saya. Selaku warga saya di sini tinggal sudah 12 tahun, walaupun baru 2 tahun saya setelah pensiun pindah ke tempat ini. Jadi buat kita, mari kita bekerja sama lebih baik lagi, tidak menyalahkan siapa-siapa. Ide dari Pak Simatupang saya sangat setuju. Jangka panjangnya kita harus lakukan itu. Tetapi setelah tadi saya ngobrol di itu jembatan itu, orang HDP juga memang Pak jembatan ini harus ditinggikan. Harus ditinggikan jembatan pemikan, disitulah sumbernya itu. Kita ini seperti waduk, jadi bukan Gria Permai waduk, harapan permai waduk. Tempat penampungan sementara sebelum mengalir ke tempat lain. Jadi kita inilah kolamnya. Jadi saya lihat faktornya itu memang jembatan yang dua itu harus ditinggikan. Satu-satunya jalan kita harus menghadap lurah. Tadi saya sudah ngomong juga sama HDP kita harus menghadap lurah. Kalau perlu saya juga mau ke lurah besok. Kapan siapnya mau menerima kita warga dari lurah? Lurah tidak mau, kita bawa wartawan kita ke camat. Camat kita bikin surat, baru kita ke wali kota agar jembatan itu ditinggikan. Ya, ya. Masalah kita, saya lihat kalau di negara kita, kalau sesuatu masalah tidak diekspos, tidak masuk koran, tidak ada yang peduli. Lihat aja banjir kemarin, selama ini kita dilirik orang, Gria banjir ya, kemarin semua pada menyelamatkan diri masing-masing. Karena memang sudah mencuat, sudah semua kena. Jadi maksud saya perlu juga kita masukin ke media atau ke Metro TV, kalau perlu kita bawa Pak Simatupang orangnya. Mulai dari sana kita ambil disut, di mana si sumbernya, di mana ke HDP bangun di sana rumah tidak memperdulikan lingkungan amdalnya, kita masukkan di TV, di Metro Indonesia, baru tahu wali kota pun bisa bergerak. Saya yakin percaya rencana ini baik, tapi ada solusi yang paling baik sementara kita harus ke lurah, ke camat sampai ke wali kota. Demikian dari saya. Maaf kalau jangan tersinggung Pak Jeki semua, karena saya juga sering ke Pak Jeki sampai di sana. Siapa saya mau turun kerjain, saya sering ke Pak Jeki sampai di sana nggak diangkat. Saya mau bayar itu orang-orang untuk apa? Buat apa itu? Terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan demikian. Saya sudah puas. Terima kasih. Hidup, masih bagus. Luar biasa orasi Pak 9 juta malam hari ini. Iya loh. 100. Sudah puas yang ada dalam hatinya. Tapi Bapak Ibu tetap kita bersatu. Jadi apa yang kurang selama ini ya kita perbaiki. Ini saatnya kita bersatu. Iuran tetap jalan, tetap kita laksanakan. Nantinya harapan dari tim sekarang ini Bapak dan Ibu, apapun kendalanya atau ada kerikil-kerikil lain nantinya yang menghambat program ini harus jalan. Saya sudah bicara kepada tim, kalau memang ada orang yang tidak setuju, minta sama dia alasannya apa. Kalau alasannya bisa diterima, boleh kita laksanakan. Tetapi kalau alasannya dia tidak mau untuk menjadi kita lebih senang di Gria ini, ya apa kita turutin. Dari 230 kata yang ada di Gria Harapan Permai, mungkin ada 1-2 yang tidak setuju. Tapi kalau mayoritas setuju, itu yang kita ambil. Jokowi hanya dipilih berapa persen, tidak nyampe dengan, tidak ada yang 100%. Berapa? 43%? 51%. Apapun 9% tidak setuju, tetapi kan DKI juga jalan. Kalau di kita nantinya ada juga 51% yang setuju, oke, jalan.
tidak ada masalah. Karena kita bukan status saya kita. sendiri sebagai apa di sini saya juga kurang ngerti. Yang jelas saya warga di Harapan Permai. Ada yang bilang saya ketua RT, ada yang bilang saya salah satu pengurus. Tapi saya ingin klarifikasi di sini. Jadi memang dulu saya adalah sekretaris RT ketika saat itu RT-nya Pak Paulus. Nah, Pak Paulus beliau. Kemudian setelah ada kasus yang menimpa Pak Pit waktu itu, kemudian kita kompak. Saat itu kita kompak, Pak. Kalau kita ada masalah kita kompak seperti itu, akhirnya kan juga ada hasilnya. Nah, saat itu kemudian dibentuk kepengurusan, RT-nya adalah Pak Barling. RT-nya Pak Barling, kemudian saya sekretaris. Nah, karena tugas beliau di luar kota, saya juga kebetulan di luar kota. Kemudian tugas administrasi surat menyurat diserahkan ke saya. Dan saya menyadari karena ini suatu pelayanan, saya kerjakan itu dengan senang hati. Walaupun tidak pernah ada briefing, tidak ada brief apa hak dan kewajiban RT waktu itu. Nah, saya sendiri, Pak Simatupang, kemudian Pak Edison, juga Bapak Ibu semua, saya sendiri juga merasa malu ketika saya disebut sebagai pengurus, karena saya sendiri juga kurang puas, atau kalau bahkan bisa dibilang saya kecewa dengan keadaan yang ada di sini. Sebenarnya kalau ada masalah apa-apa yang berkaitan dengan RW, saya selalu komunikasi tuh, baik dengan Pak Jeki maupun dengan Pak Arianto. Karena secara pragmatis, secara real, bahwa kendali keuangan maupun kendali satpam ada di RW. RT nggak ada kekuatan sama sekali, ya kan? Bahkan sampai ada, kalau di tempat saya, puji Tuhan, kita ada 51 KK, kalau kaplingnya lebih dari itu, kita mungkin bisa koordinasi dengan baik. Tapi kalau untuk keluar dari RT, yaitu sudah kendali ke RW. Nah, masalah ini memang sering saya sampaikan, bahkan saya kemarin pernah kumpul dengan teman-teman untuk melakukan reorganisasi supaya apa yang kita inginkan ini bisa ada percepatan, karena mungkin pengurus yang lama sudah jenuh atau bagaimana gitu kan. Betul. Nah, itu perlu reorganisasi, dan kemudian waktu itu hasilnya juga disarankan karena akan ada pemilu, menurut Pak Jeki itu dilakukan setelah pemilu saja. Nah, nanti kita serahkan ke teman-teman, ya kan. Nah, kemudian masalah yang ini saya setuju sekali, apapun yang diputuskan oleh tim teknis kita akan dukung, dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Kemudian dari pihak RT nanti akan melakukan sosialisasi ke warga untuk melakukan pengumpulan dana. Jadi ketua RT nanti akan bertindak sebagai, kalau disetujui nanti akan sebagai semacam koordinator RT untuk mendukung selesainya rencana pembangunan tanggul ini, Pak Simatupang. Jadi biayanya berapa, kemudian nanti kita pada prinsipnya akan kita bagi mungkin per kapling, Pak ya, per kapling. Nah, nanti mungkin dari Pak Paulus sudah mengawali sebagai kita anggap sebagai apa itu, Pak, koordinator konsultan koordinator ya, itu Pak Paulus. Pak Paulus mengawali. Pokoknya saya mau berusaha maksimal semampu saya lah. Ya, nah gitu. Ya, terima kasih Pak Paulus. Jadi demikian Pak Simatupang. Jadi kita akan dukung. Kemudian tinggal nanti pelaksanaannya kapan, kita harapkan segera, Pak. Amin. Kemudian siapa yang akan melaksanakan tentunya juga harus segera diputuskan bersama, Pak. Apakah ditenderkan, apakah akan ditunjuk oleh pihak tertentu, ya kan, supaya segera terlaksana. Demikian mungkin dari saya, Pak. Nanti mungkin di sesi yang lain setelah acara ini mungkin juga bisa dibuka untuk acara yang lain, Pak. Kita sharing informasi untuk yang lain. Terima kasih, Pak.
Perkenalkan, saya Lilis, istri dari Pak Alfian Wowor. Saya cuma pada intinya, saya sangat setuju dengan yang diusulkan oleh tim penanggulangan banjir. Terus kalau bisa nih Pak, saya menambahkan ya Pak ya, kalau seandainya ditambahin sumur resapan itu lebih maknyus nggak ya Pak kira-kira? Tuh yang kedua, atau maksud saya dengan sumur resapan itu kan setiap rumah itu rata-rata kan pasti masih ada halaman yang bisa difungsikan sebagai sumur resapan. Cuma saya teknisnya nggak ngerti itu kayak gimana. Terus yang kedua Pak, saya sangat setuju sekali. Tadi sebenarnya saya juga mau bicara mengenai yang dibicarakan oleh Pak Thomas. Ini mengenai, maaf ya Pak Jeki, mungkin agak sedikit masukan ya. Mungkin untuk kritik membangun aja bagi RW. Kalau saya perhatikan ya, di kita itu memang ada fungsi fungsionalis antara RT dan RW. Tapi untuk RT sendiri itu nggak ada fungsinya sama sekali. Terus terang. Maaf ya Pak Jeki ya, bukannya apa-apa. Saya pengalaman, saya dulu kan tinggal di kampung ya, perasaan dulu tuh di RT itu terkenal banget. Malah justru RW itu lebih pasif daripada RT. Itu yang pertama. Terus terang suami saya itu jabatannya bendahara, tapi ya nggak pernah ngerti apapun yang harus dilakukan. Kayak Pak di kami, Pak Ito sebagai sekretaris juga nggak berfungsi sama sekali. Mungkin ini masukan juga kalau bukan apa ya Pak ya. Kalau pengurusnya sih saya yakin di dia ini semua pengurus yang sudah ditunjuk itu kompeten semua. Gitu loh. Bukannya saya mau memuji suami saya ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, saya sangat setuju dengan yang diusulkan dengan rencana ini. Tetapi saya juga mengharapkan kepada Bapak Simatupang, tolong banyak warga ini tidak hadir. Karena kita juga tadi saya tidak tahu bahwa rapat ini seperti ini. Saya waktu kita bertemu sebelum 2 hari 3 hari lalu dengan Pak Saiful, hanya mengatakan kita ini bertemu pengurus dulu dengan tim, bukan dengan warga. Waktu kita ketemu di pos kemarin, jadi banyak warga blok D dengan blok A ini tidak tahu terjadi pertemuan ini. Saya minta kepada Bapak Simatupang untuk memprestasikan lagi kembali kapan supaya semua warga ini bisa menghadir dan mengetahui. Karena semua warga di blok A dan blok D ini juga punya usulan. Mungkin dengan presentasi ini mereka bisa memahamkan. Jadi bapak-bapak bukan warga tidak hadir karena tidak ada pemberitahuan secara tertulis, secara lisan. Karena saya mengharapkan ya kira-kira saya ngumpul dengan pengurus RT RW dan tim itu, bukan dengan warga. Saya minta satu kali lagi Pak Simatupang untuk coba waktu yang tepat untuk memprestasikan lagi, untuk menghadirkan lagi. Kedua, jadi Pak RW dong undang kalau gitu. Ya, sebentar Pak. Nah, semua ini kan kita semua dari Pak RW, bukan rapat ini diundur-undur. Karena Pak RW sendiri, kita belum mau rapat, rencanakan tanggal 1, tanggal 2. Sampai saya sendiri juga mau berangkat nengok anak saya ke pondok, saya undurkan karena saya niat untuk mau rapat. Ternyata kita nggak tahu Pak Harif pergi kemana. Nah, makanya ketemu Pak, ya udah, ada tidak ada kita harus rapat. Nah, ketika Bapak juga tahu posisi Pak Har bukanlah sebagai RW, dan saya juga bukan sebagai bendahara. Struktur RW cuma satu dipegang Pak Har. Saya ada pengelola keuangan. RW kita Pak Sis. Secara administrasi dia masih secara administrasi di pemerintahan dia masih terdaftar. Tapi dia tidak menyerahkan surat, cuma menyerahkan stempel kepada Pak Har. Bapak juga harus tahu semua dikenal oleh Pak Har. Kedua, setelah Pak Leo mengundurkan diri, itu Pak Har menelpon saya agar untuk memegang uang. Saya bukan bendahara, saya pengelola keuangan. Bapak harus tahu gitu. Dan keputusan apa yang saya rencanakan, bukan saya melambat-lambat. Saya harus dapat persetujuan dulu. Dan sampai rapat terakhir 31 Agustus, saya sudah serahkan itu masalah keuangan kepada Pak Har. Karena Pak tunggu dulu sebentar. Jadi saya ini bukan bendahara Bu. Bapak harus tahu saya ini RT 04. Bukan bendahara RW. Karena saya diminta oleh Pak Har untuk memegang keuangan. Yang membantu megang keuangan, Bapak paham gitu. Dan masalah pemilihan RT dan RT dan RW ini saya sudah
ke kelurahan. Cobalah bapak-bapak pengurus juga main ke kelurahan, mengenalkan diri gitu, mas saya gitu. Saya setiap ada undangan dari kelurahan itu jatuhnya ke saya, bukan ke RW. Nah setiap ada kemarin ada rapat musrembang, tolong Pak Har, ini ada rapat musrembang, tolong Pak Har serahkan kepada RT lain. Dia menunjuk saya juga, tolong Bapak yang hadir. Saya bilang, saya ini RT cuma sendiri, coba kita hadir bareng-bareng semua. Bapak-bapak juga harus paham gitu. Tolonglah kita ini semua juga, ya Bapak tahu lah, semua punya kesibukan masing-masing, dan kita juga mungkin karena ada masalah banjir inilah akhirnya kita ngumpul kembali. Kayak Bapak Suki juga sebagai RT, dia adalah juga limpahan. Sebenarnya kita juga ada jenuh Pak, jadi pengurus. Kita disalahin, berbuat salah, tidak berbuat juga salah. Gitu. Coba nanti jangan saya bilang, pas lagi vokal di sini, pas ditunjuk lempem. Jangan berani kayak begini Pak. Coba tampilkan kalau Bapak memang bisa jadi pengurus, tolong. Tapi untuk sementara ini Pak, saya udah datang ke kelurahan, disuruh tunggu dulu sampai habis pemilu. Saya sudah sampaikan bahwa Thomas, sebab bukan karena itu, saya adalah pengurus pemilihan RT atau RW itu nanti setelah pemilihan pemilu Pilpres. Yang kedua juga Bapak juga itu dimulai dari keterangan Bapak Itno, pemilihan RT penggantian ini dimulai dengan RT. Semua warga tolong semua warga dihadirkan dan daftar hadir ada. Tenang. Nah gitu Bapak. Jadi setelah hadir nanti kita dapat tentukan RT-nya siapa. Kalau udah terpilih masing-masing, misalnya dari RT 1 terpilih siapa ini, nah itu nanti dilantik dengan sekarang ada pengurusan RW lah nanti yang begini. Nanti setelah pemilihan RT semua udah berjalan, baru kita memilih RW, mengajukannya kepada kelurahan. Ya mudah-mudahan Pak, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, nanti saya jawab, saya kadahkan. Jadi terima kasih. Tidak diundang, mungkin juga Bapak yang hadir di sini tidak diundang semuanya Pak. Tapi saling bisik-bisik kiri dan kanan ada pertemuan warga datang karena antusiasnya bagaimana mengatasi banjir. Dan kita harus berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang hadir malam hari ini. Dan mereka lah juga nantinya saluran kita menyampaikan kepada tetangga yang lain yang tidak hadir pada malam hari ini. Sebenarnya makin banyak yang hadir makin bagus Pak. Tidak perlu dibatasin. Karena nantinya kita gampang untuk mensosialisasikan kepada keluarga-keluarga yang ada. Kiri kanan sudah langsung cerita, besok RT-nya tinggal hanya menyampaikan. Dan perlu disampaikan juga, biar nantinya secara teknisnya berjalan, jadi nggak bertele-tele. Kalau disosialisasikan kepada warga sekaligus dikumpul lagi semuanya, saya rasa kurang efisien. Nanti setelah dipilih mana yang akan kita laksanakan, diberikan kepada RT masing-masing, kalau bila perlu dibantu dengan timnya mensosialisasikan. Contohnya RT 1, RT 2, RT 3. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Itno tadi, nanti tim itu kita buat transparan dengan sekompleks mungkin. Jadi nantinya diatur semua timnya, siapa yang bertanggung jawab kepada proyek, siapa bendaharanya, siapa yang mengumpulin uangnya, nantinya bagaimana pelaksanaannya, itu semua dibuat di kertas itu. Berikan kepada RT, sampaikan kepada warga. Oh ini loh Pak, kami akan mengerjakan ini. Jadi tidak hanya ngomong lagi kepada warga, nantinya ada dari tim nantinya, dari engineeringnya, kita fotokopi satu. Bentuk nantinya temboknya bagaimana, besarnya berapa, biayanya berapa. Semua nantinya disolusikan kepada warga, biayanya per meter berapa, siapa yang mengerjakan. Langsung kepada setiap RT, kumpulin semua warganya. Ini loh Bapak yang akan dikerjakan, pengerjanya ini, timnya ini, biayanya ini, buka rekeningnya ini, pengumpulan uangnya sini dikumpulkan oleh siapa, kasih kepada warga. Nantinya kalau ada hal-hal yang kurang di situ, contoh ada warga-warga yang lain yang tidak mampu seperti yang tadi, silahkan RT masing-masing. Tapi memang harus ada bendaharanya gitu loh Pak. Kan yang lebih tahu RT-nya Pak, siapa yang mampu, siapa yang lebih, bagaimana teknisnya, yang penting nantinya tim berjalan. Jadi ini sekarang pertemuan malam hari ini kita baru hanya kulitnya saja. Jadi kita belum bisa bicara ke dalam secara lebih detail, secara teknis, karena memang timnya juga belum membuat secara detail. Tetapi bayangan yang sudah ada ke depan, gambaran yang akan dikerjakan ke depan, inilah gambaran yang tadi. Bahwa memang
Judulnya adalah penanggulangan banjir di Geria Harapan Permai. Endingnya begitu Pak. Nanti tim ini berapa lama bekerja? Belum bisa. Karena nantinya yang bekerja engineer-nya belum. Berapa lama dikerjakan? Temboknya, pekerjaannya berapa? Belum Pak sampai ke sana. Jadi kami tidak bicara teknis di sini, tetapi hanya secara gambaran umum. Jadi itu Bapak dan Ibu, tapi ada satu hal. Semua saling melempar. Kalau tim bekerja sudah dipilih satu, ini hasil daripada pilihan kita semua ini diserahkan kepada siapa? Ada di sini Pak Jeki sebagai RT, ada Pak Thomas, ada juga Pak Itno sebagai sekretaris, ada Pak Ahmad. Saya kira lebih bagus berdiri di depan. Nantinya hasil tim ini kan sudah diberikan Pak, tetapi hanya diundang. Mungkin malam hari ini daripada tim Pak Ketut secara simbolis pada mereka, kepada Bapak dan Ibu, kepada Bapak diserahkan hasil ini yang dipaparkan malam ini, sehingga nanti setelah dipilih nantinya satu di bawah option nantinya dipilih dengan Bapak, bahwa tetap nantinya di bawah daripada pengurus, karena itu yang tertulis di sana. Jadi nantinya jangan saya, bukan saya RT, bukan saya RW, saya sekretaris. Tadi Bapak bilang bahwa saya hanya sebagai pengeluaran dana, bukan bendahara. Kita kan nggak tahu istilahnya Pak, tetapi Bapak dan Bapak lah yang bekerja di situ. Kami menganggap Bapak lah sebagai pengurus. Tim harus memberikan laporan kepada Bapak, sehingga nantinya dilaksanakan yang menandatangani juga atas persetujuan RT RW. Jangan nantinya tim bekerja, nantinya dilimpahkan kepada siapa yang bertanggung jawab, nantinya jadi tim yang disalahin. Tidak seperti itu Pak. Jadi malam hari ini secara simbolis akan diberikan kepada pengurus yang hadir pada malam hari ini apa yang dipaparkan. Nantinya setelah dipilih pengurus tim juga akan memberikan dipilih. Setelah itu baru disuksesikan. Karena kenapa? Bapak RT tidak bisa lepas, karena nantinya apa? Ujung tombak pengumpulan dananya lah RT Pak. RT nantinya mengumpulkan. Kalau Pak RT nantinya tidak buat listnya kepada setiap warga, kepala keluarga, siapa yang mau bayar? Jadi kita harus tegas. Makanya saya bilang tadi, kita transparan dan tegas dan sesuai dengan rule yang ada. 26, jadi termasuk yang bukan senior, ada senioritas. Lama di sini Pak. Lama artinya hampir tiap tahun kena banjir, maksudnya gitu. 2 kali mobil saya kerendam Pak, jadi kena sampai joknya. Saya hanya bahas banjir Pak, yang lain saya nggak bahas. Yang tadi yang masalah teknikal tadi itu, yang masalah teknis itu kebetulan saya sedikit banyak tahu. Kebetulan Pak Paulus sama-sama saya, sama-sama sekolahnya sama. Jadi kembali ke mungkin malam saya sedang hari ini bisa kumpul semua. Biasanya kita kumpul nggak sebanyak ini. Malam ini aja kita putuskan kontraktor siapa. Nggak perlu diulang-ulang lagi. Tadi kita kumpul lagi, saya yakin nanti susah lagi. Kita tuh hanya kumpul kalau susah. Kalau lagi susah rame-rame, kalau banjir ya kita kumpul sama-sama. Kalau banjir lupa nanti kita Pak. Jadi waktunya kita susah. Saya pagi ini ditelepon oleh Pak Suhu kita, Pak Yud, jam 9 hadir ya, aku hadir, datang di insya Allah, dari atau dulu datang. Yang tadi itu kayak seperti yang dilakukan di Cakung juga, yang udah Pak Ahmad tahu tuh, yang sini teman saya juga juga ada sumurnya juga, ada pompanya dibendung semua, kayak bikin kapal lah begitu. Jadi gitu. Saya tidak kelihatannya bagus, oke. Mungkin malam ini kita aja, dan menurut saya nggak perlu ditenderkan Pak. Ditenderkan lagi dari murah-murahan, nanti teknisnya nggak nyampe, nanti bocor lagi gitu, artinya banjir lagi gitu. Mungkin yang merasa yang misalnya Pak Paulus yang punya aset di sini 3 kapling ya, mungkin dia harus nggak bikin sembarangan lah gitu. Dan Pak Paulus juga punya tambang di mana-mana gitu, punya kisaran saya begitu lah. Tahu mungkin lebih banyak tahunya mungkin pada yang mungkin ditenderkan, kita nggak tahu siapa kontraktornya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah biaya ya. Ini pengalaman sejak mulai dari bikin masjid, sejak bikin jalan di Blok B itu nggak gampang loh Pak. Kita ngomong ke sekian per orang gitu. Misalnya 2 juta per orang itu nggak lunas loh Pak. Sampai sekarang itu nggak lunas loh. Blok B itu nggak lunas sampai sekarang loh Pak. Jadi yang punya dananya yang bikin itu kalau dananya diam-diam aja, karena itu Blok B yang kita tinggi sana itu juga nggak lunas. Kita bagi rata itu juga nggak lunas. Jadi nanti hati-hati yang punya dananya, hati-hati nih, harus siap dengan duit sendiri nih kalau nggak lunasnya gitu Pak. Itu aja, karena kita di sini ada yang pensiunan, ada yang masih aktif, ada yang belum aktif, income kita nggak sama, jadi nggak bisa dibagi rata begitu mungkin. Tapi memang subsidi silang harus dilakukan, ya begitu.
Terus yang masalah yang lain, kita kalau ulang lagi, kalau ngumpul lagi kayaknya waktunya susah gitu, itu aja. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, saya mohon maaf benar malam ini saya baru ada acara silaturahmi ulama Umarok di Jakarta Selatan. Jadi saja lari pak. Tapi alhamdulillah masih ada acara ini. Mungkin sudah mengerucut ya karena saya ikut dari awal. Jadi sesungguhnya yang terpenting ketika program yang mau dijalankan apa, kemudian berapa biayanya. Kemudian ini juga kalau bisa misalnya gambaran itu ada. Berapa biayanya bagi jumlah warga, tetap kita average dulu. Terlepas nanti ada yang menyumbang lebih itu lain cerita, termasuk yang minta ada keringanan lain cerita. Karena kalau tidak dipukul rata kita tidak tahu kan 1-2-nya berapa. Jadi average-nya berapa rata-ratanya, beban per kakak. Nanti bagi yang lebih, bagi yang memang karena tidak cukup ya tidak apa-apa, semampunya. Tapi maksimal gitu, jangan semampunya. Saya pikir itu. Ini yang disepakati bikin tanggul dulu. Total katanya. Total. Yang ketiga, alternatif ketiga yang tanggul pompa semua. Tanggul pompa sama jembatan sana. Iya. Jembatan itu. Jembatan belum. Jembatan kita, Pak. Jembatan belum. Nah, mungkin sebagian teman sudah lihat beda tinggi antara air kita dengan yang sebelah sana. Itu bedanya kan jauh banget. Kita mengawal dengan tanggul, oke, set. Tapi kalau jembatan di sana sempit, tertahan juga. Sudah dipresentasikan tadi, Pak. Ya, monggo silakan aja, tapi nanti itu harus diproyeksikan juga pekerjaan jembatan itu. Dulu kan jembatan itu yang bangun Harapan Indah. Kita semua tahu dari 3 gorong-gorong menyempit jadi 2, dan sekarang gorong-gorong itu tinggal separuh mungkin kan, karena ada pengendapan di situ, sehingga alirannya terhambat. Beda permukaan air di komplek kita dengan yang di sebelah utara itu sangat jauh. Artinya aliran itu terhambat. Kita boleh mengawal air ini dengan tanggul kiri kanan sampai ke jembatan. Tapi kalau jembatan itu tidak lancar, lubang juga. Maka saya mohon juga itu jadi pertimbangan ke depan. Jembatan itu juga kita bangun lagi. Itu aja, kita bongkar lagi. Tapi prioritas yang ini dulu silakan aja, tak apa-apa. Jadi dihitung aja indeksnya per orang berapa, ya secepatnya. Mumpung lagi situasinya kayak gini. Nanti kalau udah kemarau lupa kita. Kan kita merapat ini udah berapa kali kan? Udah berapa kali kita rapat kayak gini? Semangat gitu. Enggak, dari tahun 2005 dulu. Pernah di Paleo di sini. Ya kan? Pernah. Solusinya juga tanggul dulu udah kita sodorkan. Tapi kan begitu kemarau lupa. Maka mumpung masih suasananya kayak gini, secepat mungkin perhitungan biayanya, kemudian berapa average index per kakaknya, edaran segera dibuat. Terima kasih banyak Ibu Bapak, mohon maaf atas keterlambatan saya. Sukses untuk kita semua lah. Saya pikir kita semua betah kok di Kria ini walaupun banjir gitu kan. Tidak ada yang ingin pindah gitu kan, kecuali terpaksa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengenai biaya memang tidak malam hari ini, Pak, karena memang dari engineering kita memang ada beberapa opsi, nantinya mana yang paling bagus dan mana yang paling murah. Dan hasil itu nantinya akan disampaikan kepada pengurus. Pengurus ini tetap kita anggap adalah Bapak sendiri dan juga RT kita, sekretaris dan juga bendahara yang lain. Karena sampai sekarang itu adalah yang inkuben, yang berlaku, yang dicatat di pemerintah. Jadi kita tidak boleh mengabaikan itu. Jadi mungkin tadi Pak sebelum Bapak datang tadi, karena memang tim sudah ada, walaupun nama saya tidak ada di dalam, tapi secara simbolis, biar nantinya penyerahan atau pelaksanaan daripada penanggulangan banjir ini berjalan tetap di bawah kendali pada RW dan RT. Mungkin secara simbolis pada malam hari ini, kami tadi mohon
Pak RW, Pak Haryanto, dan Pak RT-nya berdiri di depan. Nanti dari tim menyampaikan hasil itu kepada Bapak. Nanti setelah dipilih juga, nantinya tim yang akan bekerja dengan pengurus. Nanti setelah itu baru disampaikan kepada warga. Pak, sebentar Pak. Saya mau tambahkan satu Pak, boleh? Boleh. Ini belum sempat. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak John, saya tinggal di Blok A 4 nomor 12A. Langkah-langkah yang udah diambil, yang akan diambil, menurut saya ini udah jelas dan saya apresiasi sekali, positif, dengan harapan ini bisa memang berjalan cepat. Tapi ada satu hal yang memang kita lupakan Pak. Khawatirnya begitu banjir selesai, yang dikhawatirkan Pak Har tadi nanti akan terlupakan. Dan tim yang bekerja 5 ini pun, 5 orang ini kan kita sandarkan ke 5 orang ini. Kalau seandainya dia diam, kita semua juga akan diam. Kalau ular itu Pak, kalau kepalanya yang nggak panas, ekornya juga diam. Nah, kepalanya yang 5 ini juga harus kita tentukan satu orang. Saya yakin Bapak semua akan sependapat dengan saya, bahwa sebaiknya satu orang dari yang 5 orang tadi ini yang sebagai ketua adalah Bapak ini. Setuju nggak? Bentar Pak. Kita nggak mau apa yang udah kita bahas ini nanti akan limpah-limpahan lagi. Ya kan? Sementara Bapak siapa tadi? Pak Simatupang dia tidak termasuk dari tim 5 katanya tadi. Artinya pendapat-pendapatnya yang menurut saya udah jenius tadi dan bagus dan sistematik itu akan sayang Pak kalau terbuang begitu saja. Nah, jadi kalau kita semuanya udah sepakat ini akan diserahkan kepada Pak Simatupang, yang mudah-mudahan dengan jadi doa buat kita untuk Pak Simatupang juga bekerjanya yang yakin gitu loh Pak Simatupang. Ya, gimana? Setuju Pak semuanya? Kita ambil suara aja dulu Pak. Bentar, enggak. Yang setuju kita tunjuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Ya, Pak Simatupang. Pak, saya jawab ya. Jangan dilimpahkan lagi Pak, nanti mentah lagi gitu. Ya, makasih Pak Simatupang. Jadi bukan begitu Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Tim sudah ada, SK-nya sudah ada, timnya adalah Pak Ketut, ketuanya, ada Pak Iut, ada Pak Saiful, ada Pak Ferry, ada Pak Nusron, ada Pak Yudhoyono juga. Jadi Pak, Timnya ada, ketua timnya belum ada Pak. ketua timnya Pak Ketut, dan semua kita bekerja di sini. Saya tidak bisa melangkah karena saya tidak ada di situ, adalah atas daripada ketua tim. Jadi semua kita pertemuan pada malam hari ini adalah bukan karena siapa-siapa, tapi timnya bekerja, ketuanya adalah Pak Ketut dan dia yang memulai. Jadi tidak perlu diganti ketuanya siapapun, tapi yang menjadi tambahan adalah siapa Bapak dan Ibu yang ikut membantu kita. Itu aja. Jadi kalau yang tim sekarang ini sudah solid, sudah sangat bagus dan sudah bekerja dan actionnya cepat, tetapi yang menjadi kendala sekarang siapa yang ikut mau membantu. Itu aja. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Itno tadi, nantinya tim ini perlu banyak. Ada pengumpulan dananya, ada pengawasannya, ada yang lainnya. Nantinya kalau Bapak dan Ibu dengan sukarela, mari kita sama-sama bekerja. Jadi itu mungkin jawabannya Pak. Terima Kalau kasih. boleh saya malah mau bantah lagi Pak. tidak perlu, jadi kita tidak perlu dibantah lagi. Dan saya rasa dalam pertemuan ini cukup, mungkin saya sampaikan kepada Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga kalinya saya berdiri ya. Jadi sebenarnya saya juga berharap kepada kelembagaan, khususnya kelembagaan pengurus RW, untuk mendomisionerkan yang namanya tim penanggulangan banjir. Karena apa? Kita hanya punya tugas untuk persiapan, kemudian apa yang akan kita perbuat. Ternyata setelah kita keruk ternyata gagal, karena memang terus terang aja saya warga baru, paling baru di sini. Begitu banjir, kok masuk ke rumah, saya coba jalan. Saya Pak Yudhoyono, Pak Ketut jalan. Ternyata yang kali yang sudah kencing di sini, kencingnya ke kanan ke kiri, kaget saya. Waduh Pak, ini harus
benerin nih kalinya. Ternyata alhamdulillah ada warga kita yang namanya, kalau memang tadi presentasi yang disampaikan oleh Pak Simatupang malam ini kita setuju bersama. Kira-kira setuju nggak? Baik, demikian yang bakal saya sampaikan, dan untuk selanjutnya akan persilakan Pak Har melalui kelembagaan untuk menunjuk. Itu begitu aktif ya, saya lihat seperti. Jadi ditambah aja siapa yang kira-kira tepat untuk penanganan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak, tadi sedikit menjawab Pak Ketut ya, Mama Pak. Bapak kan minta arahan dari Pak RW. Pak RW kan nggak ada nih. Kan yang ada cuma Pak Surat, Pak Haryanto. Pak RW itu bukan Pak Haryanto, itu ingat ya. Beliau itu sekretaris. Pak, kalau sudah ke Pak RW, nah, dengan Persija juga Pak RW. Pak Yudono itu sih kan? Ya. Pak juga ya, Pak Yudono di sini Pak. Pak Yudono. Ke sana saya Pak. Perempat cerita, dan dia menyatakan Pak, saya sudah tidak apa gitu ya, saya sudah lagi menjabat RW. Baik di waktu maupun di judul katanya ya. Saya katakan Pak, di judul Bapak itu bahkan masih dicatat Bapaknya saya katakan. Belakang nama belum turun Pak. Belakang nama RW belum turun. Makanya, nah terus bagaimana Pak ini? Sekarang sudah serahkan ke Pak Haryanto. Itu loh Pak. ya udah oke Pak. Terima kasih Pak. Jadi gini, nunggu petunjuk dari Pak RW. Kita Pak Jatuh. Ya kita malam ini aja Pak. Jangan tunggu besok ngapain lagi besok. Minggu depan kering Pak, kering lupa. Ya itu aja. Kita tunggu malam ini aja. Terima kasih. Sokoman lagi. Baik, Ibu Bapak langsung aja malam ini. Nanti aklamasi aja ya. Kalau dari kita untuk juga. Ketuanya tetap Pak Ketut. Ya, kemudian sekretarisnya nanti ada tim teknis loh. Tim teknisnya siapa nih? Mas Bowo. Masuk aja ke situ tim teknis. Ya kan, Pak Simatupang, Pak Bowo gitu kan. Nah, ini kan organisasi intinya. Ketua, sekretaris, bendahara. 3 orang gitu kan. Selebihnya masuk di bawah tim teknis. Nanti tim pengawas siapa? Gitu aja. Ya. Bendahara Pak Sadiman. Nggak boleh nolak ya. Ini sekretaris. Pak Thomas, bisa nggak? Pak Budi, Pak Budi. Bisa. Dia nyatet siapa? Nanti lupa, Pak Intan ya. Ketua Pak Ketut, Sekretaris Pak Thomas, Bendahara Pak Sadirman, tim teknisnya serahkan Pak Bowo sama Pak Simatupang. Laksanakan. Tim teknis mulai perencanaan sampai pelaksanaan, nanti ada pengawas siapa? Nanti Pak Simatupang sama Pak Bowo tambah personal siapa? Silakan. Pembohong ini. Pak Ulus pengawas. Ya kan? Pengawas kan setiap hari gitu kan. Tambah anggota gitu kan. Enggak, gini. Kalau menurut saya supaya enggak panjang, itu ketuanya itu yang menguasai secara teknis. Iya, itu. Nah, itu Pak Simatupang. Ya bisa. Simatupang Pak. Nah ini soalnya kalau ketua kan ya nanti Pak Ketut itu pengawas. Wah. perlu dijelaskan dulu tugasnya ketua itu ya kan tanggung jawab terhadap seluruh program termasuk dalam penggalangan dana ya kan. Kalau enggak ya ketua 1, ketua 2 ada. Ya udah ketua apa ya? Yang penting jalan. Ya, yang penting jalan nih Pak Ketut ya. Pengawasannya Pak Ketut. Yang mau ditunjuk dulu. Nah, pasti nolak kalau gini. Enggak boleh nolak dong. Gimana Pak? Jadi kalau sebenarnya kalau secara teknis Pak, engineeringnya lebih tahu Pak Bowo sama Pak Paulus. Engineeringnya ya.
karena lebih tahu kekuatannya, sampai mengukur sampai hitung semua kekuatan, sampai berapa debit airnya, berapa per detik, berapa tekanan airnya, berapa kekuatan tanahnya, itu yang paling tahu Pak Paulus dengan Pak Bowo. Kalau Bapak menunjuk sebagai teknis yang paling menguasai di situ, kalau itu ditunjuk, saya lebih senang Pak Paulus sebagai ketua tim teknis. Jadi bukan melempar Pak. Jadi begini, saya bukan asal ngomong begitu. Kenapa? Kita bangun itu harus bisa 40 tahun, kita nggak ngapa-ngapain. Kalau umpamanya nantinya hanya dihitung dibangun seperti biasa, seperti tembok yang ada sekarang ini, ya saya juga bisa. Tetapi kalau air lewat dari situ dengan tekanan yang seberapa, dengan kekuatan berapa, tahan enggak. Kalau seperti yang saya bilang, ini Pak Paulus dengan Pak Bowo bisa hitung. Dengan debit air yang segitu, tekanannya berapa, dengan ketinggian air berapa, bisa hitung. Tekanannya, tahannya sampai berapa lama. Ahlinya. Jadi ahlinya. Jadi kita bukan asal tunjuk, bukan pemanya, tapi maka sebagaimana tadi yang saya bilang, di kitanya tidak perlu, yang ketuanya tidak perlu. Yang 5 orang atau 10 orang boleh, tetapi 5 orangnya mau nggak bekerja. Kalau seperti yang saya bilang tadi, Pak Paulus dengan sukarela bisa bekerja, Pak Bowo sukarela bekerja, saya juga bisa bantu. Kita tidak perlu siapa ketua atau timnya atau siapa. Untuk apa ketua atau apa di saya, kalau saya nggak mau bekerja, anggota bekerja lebih bagus. Gitu loh Pak. Jadi kita tidak perlu persoalkan siapa ketua atau tidak, tetapi seperti yang saya bilang tadi, mau nggak masuk ke dalam tim. Saya sendiri mau masuk ke dalam tim, bagaimana biar bisa berjalan proyek ini. Gitu loh Pak. Saya akan bantu dengan sukarela, dengan tenaga. Saya juga mengukur kemarin itu hujan-hujanan dengan saja Ibu Bapak udah ya. Menetapkan yang mana yang dipilih, terus nantinya tanggulnya seperti apa, berapa biayanya. Tim akan membuat selama 1 minggu. 1 minggu kerja. Itu nanti sudah ada gambar. Jadi kita bekerja dengan cepat. Setelah 1 minggu, nantinya akan disampaikan kepada pengurus. Nanti rapat dengan pengurus, baru ditetapkan nantinya tanggal berapa sosialisasi kepada warga, mana yang dipilih. Nantinya ada pilihan beberapa di situ kepada pengurus. Jadi di dalam pertemuan berikutnya, tidak perlu semua tim yang ditunjuk tadi semua harus hadir. Ya kan Bapak Ibu? Karena kita kan bekerja. Jangan nantinya ada nama di situ tidak pernah hadir untuk apa? Lebih bagus dicoret. Saya sih begitu. Lebih bagus tidak ada namanya, datang. Atau ada namanya tidak mau datang. Kecuali kalau kerja keluar kota. Nantinya ditambah dengan RT, RW, sekretaris, dan juga bendahara. Nanti setelah itu baru sosialisasi. Jadi akan secepatnya. Dan nanti di sana akan juga timeline schedule-nya. Nantinya secara teknis, bagaimana pengerjaannya, bagaimana bentuknya, apa di tender atau tidak, tendernya siapa, nanti akan kita sampaikan kepada pengurus. Nanti setelah pengurus nantinya mengasosiasikan yang mana, baru sosialisasi kepada warga. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan oleh tim teknis malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambahkan satu lagi di luar masalah penanggulangan banjir, karena menurut saya ini juga harus menjadi perhatian kita semua, karena menurut saya ini sudah menyangkut masalah publik, tapi saya sendiri tidak ahli, jadi mungkin nanti bisa dibahas, dicarikan referensi untuk kenyamanan kita bersama Pak. Jadi maksud saya begini, ini ada surat dari Protelindo. Protelindo membuat surat ditujukan kepada warga sekitar pembangunan site. Nah ini kenapa saya dengan rendah hati dan mohon maaf untuk menyampaikan, karena rupanya pembangunan ini juga kelihatannya segera akan dilakukan. Nah, kenapa perlu perhatian kita? Karena menurut saya ini juga ada efek, ada resiko Pak, ada resiko. Tapi mungkin bukan kompetensi saya, mungkin ini perlu dipikirkan bersama. Kalau seluruh warga setuju, ya itu akan jalan. Kalau kita tidak setuju, mungkin juga tidak akan jadi. Jadi akan dibangun BTS, tempatnya nanti di Blok AB nomor 2. Jadi mohon maaf Pak, ini mungkin di dekat tempatnya Pak Sahbirman. Nah BTS ini kan
mempunyai radiasi, gelombang elektromagnetik, dan radiusnya pun mungkin juga cukup jauh. Nah, ini sudah dalam tahap akan segera dibangun berdasarkan surat ini. Nah, surat ini saya mendapatkannya juga bukan dari pengurus, padahal ini kan ditujukan kepada warga sekitar yang akan dibangun itu. Nah, mungkin nanti masing-masing dari kita bisa mulai cari referensi BTS itu seperti apa, kemudian kerugiannya seperti apa, ya kan? Apakah ada kemungkinan mengganggu kesehatan, apakah ada kemungkinan mengganggu alat-alat elektronik kita. Nah, seperti itu. Nah, mohon ini menjadi pemikiran kita bersama, dan ini kan